Jokowi mengimplementasikan janji dia ketika dia pidato di Makassar ya. Datang turun gunung ke kirab budaya di Tegal ya, acara PSI. Kelompok lawan ya mulai menggunakan channelnya, jaringannya, linknya untuk mendorong Megawati maju Pilpres 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Rusen 98. Oke ya, jadi lagi-lagi nih Pak Jokowi membuat heboh jagat maya ya perpolitikan tanah air ya, ketika dia menghadiri acara kirab budaya PSI ya yang dilakukan di Tegal. Itu luar biasa, masyarakat antusiasmenya ya. Memang Pak Jokowi ini punya pengaruh kuat sih, sulit ya. Memang masyarakat datang, yang pencinta dia ramai gitu ya. Memang manusia-manusia yang memiliki pengaruh ini ya, itu memang minoritas gitu. Mirip Pak Soekarno gitu ya. Jadi ada ya pemimpin yang orang nurut sama dia, orang loyal sama dia ketika dia memang sedang menjabat sebuah struktur ya. Tapi ketika dia sudah tidak menjabat lagi di dalam struktur, pengaruhnya lenyap. Tetapi Pak Jokowi ketika dia memiliki struktur dan ketika dia tidak lagi menjabat di struktur, masyarakat tetap cinta sama dia. Itu yang disebut pengaruh yang kuat ya. Ya, jadi ini benar-benar ya implementasi apa yang dikatakan di pidato dia PSI benar-benar dia lakukan. Dia turun gunung, dia jaga itu PSI di kandang Jawa Tengah ya. Ini membuat lawan-lawan tentu bergetar dan mikir ini 1000 kali mikirnya. Memang ada sih pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan, wah PSI nyolong star, Pak Jokowi nyolong star, ya kan? Hari gini loh, harusnya masih lama kok, 2029 udah kampanye kasar gitu, sudah nyolong star, ya sudah apa namanya berpikir politik. Padahal situasi bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Ya. Nah, ada salah satu partai malah bilang, kita mah nggak mikirin hal-hal tersebut, kita mikirin pengabdian kita ke masyarakat. Contohnya PDIP ya. Ya, ini saya pikir ya sah-sah aja. PSI melakukan itu atau Pak Jokowi melakukan itu, ya. Karena memang positioning partainya memang pas saat ini. Mereka harus rebranding, harus brandingnya harus dikuatkan gitu ya, dan harus kerja-kerja nyata ya. Salah satu caranya mungkin melakukan kirab budaya, melakukan apa pendekatan ke masyarakat. Nah, kalau PDIP memang kan selama periode kemarin ya itu memang babak belur gitu ya, karena babak belur jelek ya partai itu image-nya karena orang-orang dia sendiri gitu ya, semacam Hasto, Didi Sitorus ya, Guntur Romli, yang pernyataan-pernyataannya membuat blunder bagi masyarakat, apalagi dia sering menghina Pak Jokowi, akhirnya berbalik, partai itu jadi jelek gitu ya, dan banyak seruan-seruan untuk tenggelamkan PDIP. Nah sekarang memang dia positioningnya harus menghapus image jelek itu dengan cara apa ya? Dengan cara ya dia benar lakukan di tempat bencana ya, menolong ini ya keadaan-keadaan tersebut lah, yang artinya kerja-kerja yang mencari simpatik lah bagi masyarakat. Jadi sama-sama sah aja, yang penting tidak saling meledek lah ya kan. Ini sama-sama cara lah ya kan. Nah, saya mengatakan lagi, kembali lagi ke Pak Jokowi. Pak Jokowi itu ucapan dan tindakannya memang tidak beda gitu. Apa yang dia katakan dengan berapi-api di Makassar, dia buktikan ya.
Sebelumnya kan dia menolak ketika dia ditawarkan jabatan ketua Watimpres, benar nggak? Dia menolak. Dia pengennya begini aja, dia sebagai warga biasa. Itu artinya Pak Jokowi sudah tidak mau lagi masuk ke dalam, karena dia memiliki misi saat ini adalah membesarkan partai atau tokoh atau kelompok yang memang dia ingin besarkan, gitu ya, paham ya di sini ya. Jadi Pak Jokowi ini sekali lagi orang yang praksis, namanya praksis. Itu kalau kita belajar teori sosialis itu adalah sesuatu yang tidak memisahkan antara ucapan dengan tindakan, selaras ya. Nah, itu teori ini bisa dipakai di kehidupan kita. Kalau kita memang mau berhasil, ya kita ide dengan kenyataan itu jangan berbeda, harus sejalan, harus seiring. Ide tidak ada tindakan, ya nggak ada apa-apanya juga, gitu ya. Nah, ini Pak Jokowi ini memang menganut nilai-nilai yang harusnya generasi Z belajar dari dia ya saat ini. Nah, saya kembali ke politik lagi ya. Sekarang ketika lawan-lawan politiknya melihat acara kirap tersebut dan melihat masyarakat sedemikian antusiasmenya dan sangat mencintai Pak Jokowi, ya mulailah manuver dilakukan. Ya, kita lihat konten-konten di media sosial, ya jaringan-jaringan, channel-channel khususnya PDIP ya. Ya, kalau saya tidak salah ya, dan ini menurut keyakinan saya, sudah mulai memuncul-munculkan, mendorong-dorong Ibu Megawati untuk nyalon di 2029. Nah, gitu ya. Wise, mantap ini ya. Jadi apa namanya, Bu Mega mau turun gunung juga. Ya karena kalau nggak turun gunung, Jawa Tengah keambil gitu ya. Hati-hati. Nah, ini strategi PDIP juga, mereka sudah mikir berapa langkah, 1000 langkah harus di depan gitu kan dengan keadaan ini. Nah, ya jadi PDIP dengan mendorong Ibu Mega, ya diharapkan ya dari channel-channel atau diskusi-diskusi dari kelompok-kelompok sayap yang mendorong Ibu Mega ini, diharapkan akan mempertahankan kandang banteng, gitu ya. Tapi ini dari saya disclaimer ya, kalau Ibu Mega yang turun mah Pak Prabowo merem, bener nggak? Pasti merem, jauh lah, tewas itu ketika nanti Pilpres. Mungkin bukan lowbat lagi jatuhnya, udah ngedrop baterainya, bukan 16% lagi nanti ya. Ya, tapi kalau untuk internalnya PDIP itu mungkin bagus ya, menurut saya bagus, karena dengan majunya Ibu Megawati itu akan membentuk kesulitan dari PDIP sendiri gitu ya. Karena kan sekarang dipecah, ada kubu Puan, ada kubu Hasto, Prananda ya. Jadi harus cermat juga dia. Tapi itu urusan internalnya dia, kita ora urus ya, kita ora urus gitu. Kalau Ibu Mega turun, ya itu chill bagi kita gitu ya, bagi Termul, bagi relawan-relawan, bagi kelompok-kelompok loyalis dan silent majority yang mendukung Pak Prabowo, pendukung tentunya Jokowi dan Gibran. Ya kita sih menghadapi hal-hal yang seperti itu, kita ketawain aja, terus aja bergerak gitu, terus aja bergerak ya. Kita tetap melihat instruksi aja dari Bang Jack ya, dari Pak Jokowi ya. Pak Jokowi kan udah bilang ketika dia di Makassar, dia bilang kita harus memenangkan di jaringan online maupun jaringan offline ya. Jadi sekarang Pak Jokowi bergerak di offline ya, di masyarakat tuh. Nah oke. Jadi teman-teman, kira-kira menurut teman-teman ada pendapat lain dari isu-isu Ibu Megawati ini sedang didorong maju ya.
komen ya kalau memang ada pendapat ya, tolong di subscribe, like, share sebanyak-banyaknya ya. Sekali lagi ya, kita Termul, relawan dan kelompok-kelompok Bang Jack, Pak Jokowi maupun Mas Gibran, kalau Pak Prabowo tidak mensandingkan lagi Gibran nanti di 2029, ya silakan, kita akan giring dan kita akan dorong Gibran menjadi orang nomor 1. Setuju ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.